Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana ini lagi-lagi netizen Malaysia yang berharap besar begitu ya dengan beberapa pemain mereka yang mau dinaturalisasi, tetapi di situ ada kebuntuan begitu, dan beberapa pemain mereka yang gagal untuk dinaturalisasi sebagai warga negara mereka Malaysia begitu. Seperti apa videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Berita buruk geng, Max Dijel gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, FIFA telah mengesahkan bahawa Max Dijel tidak melepasi syarat kelayakan untuk menyertai skuad kebangsaan bola sepak Malaysia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ada 4 cara untuk seorang pemain mewakili negara itu. Pertama, pemain itu lahir di negara tersebut. Kedua, ibu pemain atau ayah pemain lahir di negara tersebut. Ketiga, datuk atau nenek pemain lahir di negara tersebut. Dan terakhir, pemain itu menetap di negara tersebut melebihi tempoh 5 tahun. Untuk Max Dijel, Ini juga yang dilakukan kita negara Indonesia ya, syarat-syarat ini. Memang tak kenalah dengan undang-undang FIFA. Ya, Max undang-undang Dijel FIFA yang ya. memang nak main untuk Harimau Melaya turut hampa dengan keputusan FIFA ini. Ada lagi berita buruk yang lain. Menurut FAM, mereka juga sudah berhubung dengan beberapa pemain asing lain, namun setakat ini tiada yang positif. Kesian ya. Bilalah baru kita boleh dapat berita yang baik untuk bola sepak Malaysia. Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat orang berat ni guys. Berat. Nampaknya Max Dijel tidak akan menjadi pemain Malaysia. Sebab FIFA telah pun reject permohonan tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kena reject? Aku akan cerita. Sebelum tu korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. So, apa yang terjadi sebenarnya? Max Dijel ni, dia punya darah warisan, darah Malaysia bukan daripada nenek dan atuk dia. Sebaliknya daripada moyang dia. Dan FIFA telah mengenakan syarat, kalau nak jadi player warisan, tak boleh. Moyang tak boleh. Paling atas pun atuk dengan nenek. So, FIFA tak terima benda tu. Sebab satu lagi, pasal Malaysia ni, adalah ini berkaitan dengan sejarah yang mana suatu ketika dahulu, dah lama lah, Singapura adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Waktu tu Singapura dalam Malaysia. Okey, dan waktu tu jugalah moyang dia ni duduk dekat Singapura. Maka tidak dikira sebagai darah Malaysia. Darah tanah Melayu, yes. Darah Singapura, yes. Darah A, darah B, darah Malaysia, tidak. Itulah cerita dia. Okey, aku pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia? Hari-hari berita buruk. Kesian ya. Itu baru kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas ni apa pula? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Orang-orang Indonesia jangan komen macam dekat bawah ni. Sabar dulu. Video pasal batik akan keluar pukul 7 nanti. 2 jam je lagi. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk FAM ya, dari Malaysia ini, pengurus sepak bola Malaysia begitu, mereka juga pasti tahu ya bagaimana syarat-syarat, 5 syarat itu untuk menjadi salah satu warga Indonesia dari pemain keturunan begitu. Tetapi mereka kenapa mengajukan sehingga FIFA bisa menolak itu ya. Jadi kacau mereka ini ya. Mereka di media ya, kita melihat bagaimana netizen-netizen mereka membuat begitu banyak pemain yang mau dinaturalisasi begitu, tetapi ada juga kegagalan mereka yang mereka dapat begitu. Mereka mungkin mau meniru kita Indonesia ya, tetapi belum bisa seperti itu ya. Hanya kita saja yang mereka juga mengakui bagaimana Pak Erick Thohir ini ya melakukan perubahan dengan pemain-pemain kita yang ya berdarah Indonesia seperti itu. Timnas Malaysia gagal dan ditolak mentah-mentah ikuti langkah Indonesia untuk menaturalisasi pemain keturunan. Ternyata emang gak semudah itu. Jadi Football Association of Malaysia atau biasa disingkat FAM sedang berusaha untuk bangkit. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan pemain keturunan sama seperti yang dilakukan Timnas Indonesia. Tapi sayang, ternyata langkahnya buat mendatangkan pemain keturunan gagal. Terbaru adalah Max Dijel, pemain yang bermain di Eredivisie untuk Go Ahead Eagles, ternyata gak memenuhi syarat FIFA buat dinaturalisasi. Meski punya keturunan Malaysia, tapi ternyata garis keturunannya ada di atas kakek
neneknya, Ini ya. sehingga permintaan naturalisasi tersebut ditolak oleh FIFA. Selain itu, kabarnya ada 3 pemain keturunan Malaysia yang menolak mentah-mentah 3 tawaran orang Harimau memang ini. Malaya. Mereka adalah Ethan Whitley, striker muda dari Manchester United, kemudian Josh Brownhill, seorang gelandang dari Burnley, dan Naim Garcia, seorang striker muda dari Barcelona B. Ketiganya menolak tawaran dari Malaysia karena beralasan ingin fokus dengan karirnya di Eropa. Alhasil mereka gak ada waktu buat nambah-nambah kerjaan dengan membela timnas Malaysia. Waduh, kasihan juga ya. Ternyata emang kesemudah itu buat ngerekrut pemain Ya, keturunan. memang ya. Beruntung kita punya Pak Erick Thohir yang benar-benar maksimal buat ngurus sepak bola Indonesia. Pendapat kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Malaysia gembar-gembor Isaac Hayden akan bela Malaysia, dia malah milih timnas Jamaika. Satu lagi pemain yang menolak bergabung ke timnas Malaysia yaitu Isaac Hayden. Dia bermain sebagai defensive midfielder di klub Newcastle United. Menurut salah satu akun Malaysia, Isaac memiliki darah Malaysia yaitu dari garis keturunan nenek. Sang nenek berasal dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Namun sayang 1000 kali sayang, baru-baru ini Isaac memutuskan untuk bergabung dengan timnas Jamaika. Akun Instagram Asosiasi Sepak Bola Jamaika mencantumkan nama Isaac Hayden dalam susunan pemainnya. Pertimbangan Isaac bisa jadi lebih memilih timnas yang memiliki masa depan yang baik. pasti, ya. Dia tak mau memilih timnas yang gelap tertutup kabut masa depannya. Kejadian ini menambah daftar panjang pemain-pemain yang menolak untuk membela timnas Malaysia. Akun-akun Malaysia selalu kelewat heboh Nah, mengabarkan pemain-pemain luar negeri yang digosipkan Terlalu gabung berharap ke timnas berlebih ya. Malaysia. Itu ya teman-teman ya, kita pun Indonesia ya, Pak Erick Thohir sendiri pun mengatakan bahwa tidak mudah untuk menarik pemain-pemain kita yang berketurunan Indonesia begitu ya. Pak Erick pun untuk menargetkan salah satu pemain, dia menunjukkan bagaimana program Indonesia ya ke depan. Makanya dari itu juga pemain-pemain yang mau dinaturalisasi sebagai warga Indonesia pun melihat program ini serius begitu ya. Itu yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Jadi mereka juga mau menjadi warga Indonesia. Nah sebaliknya dari negara tetangga kita Malaysia ini, memang dengan sepak bola mereka ini sekarang menurun ya. Makanya pemain-pemain juga yang mau menjadi warga negara Malaysia pun berpikir ya, mereka juga akan melihat karir mereka ke depan seperti itu. Jadi sangat disayangkan ini negara kita tetangga Malaysia ini ya. Breaking news guys, timnas Indonesia Ranking kita ya, berpeluang langsung ranking naik FIFA ke nanti peringkat di Piala AFF nanti di 119 Desember dunia ini. asal bisa juara Piala AFF. Lah kok bisa bang? Emang Piala AFF dapat poin FIFA? Bukannya AFF nggak masuk agenda FIFA ya? Iya, memang Piala AFF ini nggak masuk dalam agenda FIFA, tapi tetap mendapatkan Oh, iya, poin ya? FIFA di setiap pertandingannya. Jadi jika timnas Indonesia mampu juara Piala AFF kali ini, itu timnas Indonesia bisa Ini sampai juara ya, hingga juara AFF ini baru bisa 18,52 dapat poin. 18,22 Poin full poin. yang didapat di Piala AFF itu sama dengan poin timnas Indonesia waktu menang Ini melawan beberapa Arab Saudi. negara di Di mana Asia ketika Tenggara kita menang melawan Arab Saudi sampai kemarin, juara baru kita bisa dapat mendapatkan 19,16 poin ya. poin. Seperti Jelas mengalahkan kalau Arab misi Saudi ini satu sukses, negara ya. secara tidak langsung timnas Indonesia semakin dekat dengan peringkat 100 besar dunia sesuai dengan target dari PSSI yang diberikan kepada Coach Sintayong. Meskipun mayoritas pemain yang dibawa Coach Sintayong di Piala AFF kali ini adalah timnas U22, tapi aku pribadi masih tetap Ya. optimis guys, timnas Indonesia bisa juara Yakin Piala lah ya, AFF kali kita ya. ini. Kalau menurut kalian gimana? Optimis nggak timnas Optimis, Indonesia harus, bisa kita push rank di optimis. Piala AFF kali ini? Yang terbaik tulis buat pendapat timnas kalian kita di kolom ini. komentar, dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Inilah alasan kenapa AFF itu turnamen Piala Ciki. Ya, ini adalah perkiraan perolehan poin FIFA Indonesia seandainya menang dengan lawan-lawannya di Piala AFF. Kalau kita menang melawan Vietnam di Piala AFF nanti, kita akan dapat tambahan 2,62 poin FIFA. Sementara kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Round 2, kita dapat tambahan 14,67 Wow, jauh sekali ya FIFA. poinnya ya. Beda jauh kan? Beda Betul. jauh. Nah itu kalau dibandingkan dengan poin kualifikasi Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan poin FIFA Matchday. Ya kalau kita menang lawan Thailand ya kita dapat 5,88. Ini 2 pertandingan ya, 2 leg ya. Berarti kalau 1 kali menang lawan Thailand di Piala AFF itu cuma 2,94 Sedikit poin sekali. FIFA. Sebagai perbandingan, Malaysia ketika mengalahkan Lebanon yang rank 116 FIFA di Piala Merdeka, mereka dapat 5,68 poin FIFA. Jadi seandainya Indonesia mengalahkan Thailand di FIFA Matchday yang sekarang rank 97 dunia, kemungkinan kita akan dapat 6 poin FIFA. Sementara di Piala AFF kita cuma dapat 2,94. Kecil sekali dibandingkan dengan poin FIFA Matchday. Jadi itulah alasan kenapa AFF ini adalah turnamen Piala Ciki. Salam di Mateo. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang untuk Piala AFF sekarang memang tidak ya, bukan kalender FIFA begitu ya.
memang yang masuk di kalender FIFA itu seperti mungkin ya yang Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia ya. Pertandingan-pertandingan itulah yang ada masuk di kalender FIFA begitu ya. Dan di laga uji coba juga itu masuk di ini poin lebih besar ya dibanding dengan Piala AFF ini sekarang. Dan kita melihat dengan begitu beberapa negara yang di Asia Tenggara ini, jika semua Indonesia mendapatkan poin dan menang dari semua pertandingan hingga masuk di final dan menjadi juara, Indonesia akan mendapatkan poin yang lebih besar seperti melawan Arab Saudi begitu ya. Jadi ini dengan beberapa negara ini yang di Asia Tenggara ini digabung semua seperti Indonesia mengalahkan satu negara Arab Saudi begitu ya. Jadi poin dari Piala AFF ini sangat kecil, tetapi kita juga bisa melihat dari hal yang positif sehingga ini dengan pertandingan yang begitu baik dan kita mendapatkan poin yang baik, kita bisa merubah ranking kita ya, sangat jauh ini. Jadi semoga saja dari pemerintah kita, PSSI juga bisa melihat dari sisi lain dengan poin supaya betul-betul serius dengan Piala AFF ini. Toh kita juga belum dapat Piala AFF di senior ya, di timnas senior begitu. Jadi semoga saja ini berjalan dengan baik supaya apa yang kita harapkan menjadi kenyataan ya. Kita doakan dan memberikan support yang baik. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Terima kasih.